Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita MPD, dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Tadris IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai dasar negara, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi sebelumnya, yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, kita telah membahas bahwa Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan mutlak dimiliki oleh suatu negara merdeka. Keterkaitan antara dasar negara dan konstitusi sangat erat, karena konstitusi adalah wujud konkret dari upaya untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara mengandung norma-norma dasar yang bersifat ideal dan menjadi fondasi utama bagi suatu negara. Sementara konstitusi menjabarkan nilai-nilai ideal tersebut ke dalam nilai-nilai instrumental yang lebih spesifik dan operasional. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan adanya nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar tersebut. Nilai-nilai instrumental ini diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal ini berfungsi sebagai sarana untuk menerjemahkan nilai-nilai abstrak. Pancasila menjadi aturan konkret yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, kedudukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbeda dengan kedudukan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat lebih fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat digambarkan sebagai berikut. Nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dijabarkan pada pasal 28E ayat 1, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Selain itu dijabarkan pula pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dijabarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan yang tertinggi di Indonesia. Nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A yang mengamanatkan bahwa
NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, diatur juga dalam pasal 19 dan pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang kewajiban bela negara yang harus dijalankan oleh setiap warga negara. Selain itu, sila ketiga ini dijabarkan pula dalam pasal lain yang mengatur tentang pemersatu bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijabarkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini merupakan hasil dari sidang TAP MPR pada tahun 2001. Dan pasal lainnya seperti pasal 3, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E yang mengatur tentang pemerintahan yang demokratis. Selain itu, nilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dijabarkan pada pasal 28H ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya dinyatakan juga dalam pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sila kelima ini dijabarkan pula pada pasal 32, 33, 31 dan 34 yang merupakan jaminan keadilan sosial bagi warga Indonesia. Demikian pembahasan tentang penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila ada hal yang perlu untuk didiskusikan, kita akan mendiskusikan di kelas. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.